Ciri-ciri orang yang sehat secara mental ya. Iya. Pertama sekali, ini paling dasar nih. Dia bisa mengenali dirinya sendiri. Oke, balik lagi di YouTube channel Generasi Milenial Malaka Jaya ya. Jadi ini mungkin podcast kedua ya. Podcast kedua dengan narasumber yang berbeda dengan topik yang sangat menarik, Bang. Topik menarik. Jadi bisa dilihat di samping gua. Di sini ada salah satu pakar di bidang apa, Bang? Psikologi. Oh, psikologi. Kalau lagi rezeki baik psikologi. Kalau rezeki Kok bisa gitu, Bang? Kalau kurang baik psikologi. Psikologi ya. Itu dia. Perbedaannya antara kalau lagi baik sama nggak baik ya. Kalau pas lagi sepi kan psikologi. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang namanya mental health. Nama Bang? Oke. Halo guys, Boleh. ya. Halo guys, Ini masih muda. Jadi coy. gayanya emang cocok banget. Ini uban sengaja dibuat, ya. Sengaja dibuat. Kalau bawaan masih muda. Iya bener, kelihatan gue Bang dari muka udah muda banget. Ngejeknya jangan dalam banget. Halo anak muda, kenalkan ya. Nama gua, gua ya. Gua. Kita santai Bang. Jadi di sini kita ngobrolnya santai aja. Jadi nggak ada kaku lah. Tapi santai tapi serius. Oke, sip. Maknanya dapet gitu. Itu sersan namanya, serius tapi santai. Iya. Nama gue Elvin Tobing. Biasa dipanggil Bang? Biasa dipanggil Elvin Tobing juga. Oke Bang, Abang di bidang psikologi ini udah berapa lama? Ya baru 20 tahunan lah. Wah, cukup lama dong Bang ya. Tersesatnya 4 tahun. Oh, tersesat 4 tahun dulu ya? Ada ceritanya tersesat dulu ya? Kembali di jalan yang benar 20 tahun. Tandanya puji Tuhan, balik lagi di jalan yang benar. Kembali di jalan yang benar ya. Tandanya Bang, kalau misalkan di psikologi ini Abang dari, udah dari Aceh sampai Merauke nih kayaknya. Kebetulan dari ujung Aceh sampai Papua sudah aku jalanin ya. Puji Tuhan. Gue jalanin. Santai Bang, santai aja Bang. Iya, udah ngobrol-ngobrol psikologi kemana-mana lah. Di kampus, di perusahaan-perusahaan. Kalau di kampus di Fakultas Psikologi UI. UI. Ya, Konferensi Psikologi Internasional saya juga pembicara. Waktu itu dibuat di Aceh. Tandanya elektabilitasnya sudah tidak diragukan lagi ya. Tinggal mencalonkan aja. Iya. Calon di ini Bang, Tambun ya. Tinggal di Tambun kan Bang ya? Iya. Sesuai dengan tubuhnya. Tambun. Iya. Oh emang Tambun ada beda gitu Bang? Beda. Di Tambun itu wajib satu syaratnya harus bertubuh Tambun. Ini ngobrol seriusnya apa? Opening dulu Bang. Opening 7 menit. Bicara inti 3 menit. Oke, lanjut. Oke, hari ini kita Bang akan bahas tentang mental health ya. Oke. Tapi pertama gue mau nanya nih. Mental health itu apa sih Bang sebenarnya? Kalau secara pengertian atau definisi? Oke, kalau dari segi katanya kan mental health berarti kesehatan mental. Ini dulu ingat saya waktu semester 3 nih saya ngambil kesehatan mental ini ya, 1 semester. Tapi habis kuliah nggak makin sehat mental kami. Kenapa tuh? Kok bisa gitu? Karena yang kami pelajari nggak sehat-sehat semua. Lihat aja ini kan narasumber ya. Ini sehat atau nggak narasumbernya? Oke. Mental health itu kondisi di mana seseorang itu bahasa gampangnya gini lah. Dia bisa produktif ya, hidupnya bisa produktif ya dari bagaimana mengoptimalkan kondisi fisik dia, psikisnya, ya emosionalnya, mentalitasnya. Jadi dan dia punya hubungan yang sehat dengan dunia sekitarnya gitu ya. Sosial kan ya? Iya, hubungan sosial. Terus dia juga selesai, artinya dia punya urusan beres dengan dirinya sendiri. Gitu. Itu pengertian bahasa gampangnya nih ya. Kalau nanti definisinya terlalu formal ya. Benar. Secara ilmiah. Tapi intinya mental health itu gimana sih kita bisa produktif dengan yang ada di kita dan kita juga berguna dengan orang lain, tidak mengganggu orang lain juga merasa kita ada manfaat dan kita sendiri juga beres dengan diri kita. Kita artinya gue nggak ada musuhan nih dengan diri sendiri. Itu bahasa simpelnya tentang. Bahasa simpelnya gitu. Definisi atau arti Bang ya. Ya. Itu. Oke, kalau gitu Bang, tadi kan Abang udah jelasin tentang definisi dan arti lah ya, secara dimana supaya teman-teman yang nonton nanti gampang mencernanya, menangkapnya. Oke Bang, kalau gitu gimana sih ciri-ciri mental health yang atau
ciri-ciri orang yang sehat itu seperti apa? Oke. Ciri-ciri orang yang sehat secara mental ya. Iya. Pertama sekali, ini paling dasar nih. Dia bisa mengenali dirinya sendiri. Bisa mengenali dirinya sendiri. Dan Mungkin ada yang nggak kenal dirinya sendiri di sini? nah itu. Kenal ya. Luis berat nih, kayaknya Luis berat nih. Luis kayaknya belum kenal dirinya sendiri. Sepertinya dia nggak kenal Masih siapa tersesat dirinya. ya? Masih. Umur berapa, Luis? Masih 19 tahun tersesat ya, Bang? 19 tahun tersesat ya. Jadi pertama itu dia tahu siapa dirinya. Oke. Dan dia bisa menerima. Jadi artinya gini, yang namanya tahu siapa dirinya, dia tahu siapa sih gue ini gitu ya. Nilai-nilai plusnya apa, pandangan hidupnya apa, terus motivasi hidupnya apa, lalu kelebihan dia apa, dan juga kekurangannya. Kekurangan dia. Lalu bagaimana dia bisa menyadari bahwa dengan kekurangan ini, kekurangan yang mana yang bisa gue robah, kekurangan mana yang gue nggak bisa robah dan gue harus terima begitu aja. Itu ciri-ciri. Itu ciri-ciri pertama itu orang punya sehat mental. Karena harus sadar ya kalau kekurangan di mana. Dia harus sadar. Lalu dia tahu gimana mengoptimalkan hidupnya dari kelebihannya dia tadi. Itu ciri pertama itu. Jadi kalau orang nggak punya masalah dengan pengenalan dirinya, ya bahasa gampangnya dia nggak tahu diri lah. Gitu ya? Iyalah, dia nggak tahu diri. Dia pikir dia pintar, padahal aslinya nggak pintar. Belagak pintar kan gitu kan? Oke. Itu salah satu ciri-ciri. Salah satu ciri-ciri orang yang sehat. Dia tahu siapa dirinya dan dia tahu yang mana yang mau dia kembangkan, yang mana dia pikir ini sebuah kelemahan yang nggak bisa gue perbaiki. Contoh nih misalnya, gue tingginya kira-kira kalau gue tingginya kira-kira 190 kali ya, tingginya hanya kalau kelihatan kok emang gitu. Hanya dibentak jadi langsung menyusut. Hilang 30 cm, sisa 60, 160. Akhirnya sadar kan? Nah, setelah misalnya gue cowok nih, gue tahu tinggi gue segini. Gue bisa terima nggak tinggi segini? Itu contoh gitu. Kalau gue nggak bisa terima, gue akhirnya apa? Bermusuhan dengan, gue kok tinggi segini. Jadi kayak nggak terima dirinya sendiri ya? Nggak terima diri sendiri, akhirnya apa? Minder ketemu sama orang lain, deketin cewek, takut gue kan pendek, gue kan begini. Itu ciri pertama. Tapi kalau orang yang sehat mental, so what gitu loh. Kalau begini emang kenapa? Emangnya orang orang yang dianggap orang manusia yang dihargai harus tinggi? Gitu loh. Oke, ciri selanjutnya Bang? Ciri selanjutnya itu orang yang selalu punya cara pikir yang positif dan optimisme. Jadi melihat dalam pandangan hidupnya itu dia selalu punya sudut pandang yang selalu positif. Bahkan di situasi yang negatif pun dia selalu bisa melihat hal yang positif. Contoh nih, orang tua gue nih misalnya gitu ya, orang tua gue broken home nih gitu ya. Kalau orang yang sehat mentalnya, dia tidak menyalahkan keadaan orang tua itu, tapi dia bisa melihat apa hal yang positif yang gue bisa optimalkan dengan keadaan orang tua gue yang begini. Dan dia bisa optimalkan ya? Ya, itu ciri orang yang mentalnya sehat. Tapi kalau orang yang mentalnya nggak sehat, biarin aja orang tua gue aja nggak peduli sama gue. Oke, gitu bisa dibilang kalau dia mentalnya nggak sehat. Nggak sehat. Itu ciri-ciri orang yang punya selalu bisa melihat hal yang positif, bahkan di situasi yang negatif sekalipun. Tanya kita bagus lah kalau berpikir selalu positif ya. Bagus. Jadi misalnya, artinya kalau bahasa gampangnya kita bisa selalu melihat peluang apa sih yang bisa kita optimalkan untuk hidup kita kan gitu. Oke Bang. Itu. Selanjutnya Bang? Selanjutnya itu yang orang yang punya mental sehat selalu respect kepada orang lain. Menghargai orang lain. Kayaknya kayak gini Bang ya, respect. Ternyata itu salah satu bagian mental kita sehat ya. Orang yang suka merendahkan orang lain itu justru sebenarnya dia yang punya masalah. Lalu gimana gini Bang, kalau misalkan kita bicara bola nih ya, kadang tuh di bola kan nggak respect tuh, ada lawan misalkan nggak respect. Jadi itu pemain itu bisa lagi terkena. Lawan nggak respect gimana maksudnya? Ya ketika lagi bermain bola, lalu dia nggak respect terhadap lawannya. Nah itu apakah itu bisa dibilang sebagai orang yang tidak mentalnya tidak sehat atau bagaimana tuh? Iya, artinya kan kasus atau gimana? Artinya kan secara mental dia kan mau memberi war kan ke lawan itu ya. Iya. Jadi dia bermaksud supaya lawan itu terganggu konsentrasinya kalau dengan cara saya rendahkan. Tapi kan
Kan kalau kita runut-runut kan itu cara yang nggak benar kan? Ah iya benar. Nah, ya kan cara yang nggak benar. Setuju. Hal yang nggak Setuju, benar Bang. berarti udah nggak sehat tuh. Iya benar. Kayak Luis sering nggak benar hidupnya. makanya bagus lah ada topik ini bang. Iya, biar Cocok benar lah, hidup dia. iya. Oke bang, selanjutnya ada lagi nggak? Selanjutnya itu ada 6 ya. Ini, Oke, ada 6. Kita tadi udah 3. Yang keempat nih, emosinya stabil. Oke, tandanya siapa nih yang masih labil? Enggak labil. Oh. Luis. Luis Sudah lagi. Labil. Labil banget dia. Kayaknya dari awal sampai akhir nama Luis yang ada terus nih bang. Labil banget hidupnya. Jadi, emosi stabil. Artinya gini, emosi stabil itu melakukan sesuatu bukan karena mood. Oke. Bukan karena suasana hati. Lagi mood dikerjakan, lagi nggak mood nggak. Nah, orang-orang yang bermental sehat itu dia tahu prioritas kan akhirnya. Kalau orang-orang yang emosinya stabil, dia tahu ketika mengerjakan sesuatu, dia tahu prioritas. Oh, ini prioritas. Kondisi tidak mengenakan pun, dia harus cari cara gimana supaya bisa tetap mengerjakan prioritas. Tapi bang gini bang, kalau gimana kayak anak, kita bicara anak remaja ya bertumbuh. Kadang kan banyak yang bilang emosi mereka masih belum stabil. Loh, itu kan pertumbuhan, bukan berarti mereka tidak sehat mental loh. Ya, itu hal yang itu hanya fenomena temporary saja, sementara saja itu ya, karena adanya perubahan hormon. Itu ya, adanya perubahan hormon. Tapi ini orang yang bermental tidak sehat yang disebut emosi tidak stabil bukan karena pengaruh hormon. Oh, oke. Bukan karena pengaruh hormon. Kayaknya ngobrolnya makin enak kalau minum. Oke, iya, lupa gue bang, sorry ya. Sudah makin lancar kayaknya. Iya, kita di sini ada minum ya nggak? Asli, jus asli. Sumpah bang, gue ngobrolnya aktif, enak nih. Kalau ngobrol gini lancar. Iya. Karena katanya ketika tidak ada logistik, logika nggak jalan. Gitu, makanya Sebenarnya minuman kita bisa request bang. bisa request ya. Next kita request lah. Luis, jus segar. Siap. Jus segar. Campur kaki kambing. Nggak segar dong itu bang. Nggak segar. Oke, ya, kita balik bang. Oke. Kembali ke laptop. Iya. Pokoknya lu harus balikin, kalau nggak gue suka sesat-sesat ya. Iya. Sudah berapa klien gue yang sesat gara-gara konsultasi ke gue. Makanya bang ini gue lagi berusaha keras bang untuk gue nggak sesat dan yang nonton ini nggak sesat juga. Oke, lanjut ya bang. Yang kelima, 5. orang yang mental sehat dia bisa menempatkan diri di lingkungan sosialnya. Artinya dia mampu berinteraksi dengan baik. Nih contohnya Luis nih, Luis lagi ya. Luis lagi, oke. Nggak apa-apa. Pernah nggak? Ini Luis bolak-balik ganti cewek, ceweknya terus yang disalahin gitu kan? Padahal dia yang salah. Oh. Gitu. Jadi orang yang punya mental sehat dia bisa berinteraksi sehat juga dengan orang lain. Bisa berinteraksi dengan berbagai macam orang, bekerja sama dengan berbagai macam orang. Contoh di kayak kita anak kuliahan misalnya. Ada orang yang maunya kerja kelompok, maunya sama itu aja gitu. Nah, Ada. begitu ganti teman Kayak ngerasa nggak cocok. teman kelompok belajar, dia ngerasa nggak cocok. Nah, kalau orang yang bermental sehat, mau sama tipe seperti apapun dia akan berusaha menyesuaikan diri. Di tempat kerjaan juga gitu, ya. Di tempat kerjaan, misalnya Beatrice nih, Oke. nanti akan berhadapan dengan berbagai macam orang. Tapi kalau orang yang mentalnya nggak sehat, Beatrice akan bilang, nggak enak nih perusahaan ini, begini. Ntar dia pindah ke perusahaan lagi, perusahaan ini begini, pindah lagi. Terus, semua Dan itu malah yang disalahkan perusahaannya terus, orang sekitarnya terus. Nah, kalau orang yang mental sehat itu, dia bisa berinteraksi dengan baik dengan berbagai macam orang. Dia tahu ngadapin orang yang begini gimana sih gitu. Dia tahu kapan sih gue harus contoh gini, menghadapi, katakan ada sesuatu yang salah dari teman. Kita mau memberitahu dia kan, kalau orang bermental sehat, kita juga pilih-pilih waktu ngomongnya. Nggak sembarang aja. Jadi ada saatnya kita bicara, ada saatnya mungkin kita diam. Kayak filosofi main bola. Ada saatnya bola ditahan dulu. Kalau nggak oper ke belakang dulu, ya kan? Kalau nggak kasih ke samping, kalau nggak tiba-tiba shoot gitu kan? Kalau lu shoot terus. Makanya suka kelewatan kan? Suka kelewatan. Makanya kadang suka dikontrol. Iya. Suka kita kontrol bang. boleh. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, orang yang mentalnya sehat punya harapan terhadap masa depannya. Nggak kayak Luis. Nggak Luis lagi. Ada harapannya. Kayaknya narasumber ini visionernya jauh banget ya. Suram, dia suram kayaknya. Makanya gue bilang kalau Luis, lu harus punya harapan sama masa depan. Oke, kata dia. Langsung dia pilih kuliah psikologi kan. Itu. Dia kuliah psikologi. Tapi puji Tuhan lah ya, Luis masuk ke... Dia kuliah psikologi untuk mengobati diri sendiri.
Oh, tandanya ada beberapa orang masuk psikologi itu untuk mengobati dirinya sendiri ya. Rawat jalan. Itu rawat jalan. Rawat jalan sambil belajar gitu Iya, ya. rawat jalan. Itu kuliah sambil rawat jalan. Iya. Oke. Jadi kan tadi Bang Melvin kan udah sebut 6 nih ya. Ya. Ciri-ciri mental health yang sehat mental itu seperti apa. Nah sekarang Bang, dari mental health itu ada pengaruhnya nggak sih terhadap fisik? Ini nih kita selama ini kan selalu memberi perhatian kepada kesehatan fisik. Iya. Ya kan. Padahal ada teori kan mengatakan begini, bahwa kalau dalam istilah psikologinya ada dalam bahasa Inggris dibilang gini. Kita bahasa Inggris dulu ya, agak keren. Mungkin nanti kita sediakan translate. Mind, body, and souls are cybernetic interconnected. Pikiran, tubuh, dan jiwa itu adalah satu kesatuan. Nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Apa yang ada di pikiran itu langsung mempengaruhi ke tubuh. Contoh kecil nih. Katakan kalau misalnya lu di satu gedung nih. Iya. Katakan di satu gedung resepsi. Ya, lu mau ke toilet nih. Iya. Mike. Lu mau ke toilet. Lu nggak demen lihat Mike si Luis. Pas lu mau ke toilet, dari jauh lu lihat si Luis keluar dari toilet. Emang lu pakai mikir dulu, gua kemana nih? Enggak, langsung body secara tubuh lu menghindar bertemu sama dia, bukan? Oke. Itu contoh kecil tuh. Gue pernah Bang kayak di kampus ketemu temen ya. Tiba-tiba nggak nyaman. Iya. Langsung set. Itu contoh Cari kecil. jalan lain. Iya, contoh kecil ya. Nggak berpikir panjang langsung. Betul. Atau gini, waktu Luis terlambat misalnya ngerjain kuliah, kan dia tugasnya selalu terlambat ya. Makanya dia masuk psikolog. Tuh ya. Cemas. Iya. Ini mental kita cemas. Apa yang terjadi? Asam lambung naik. Orang-orang sakit ada mah. Beberapa orang iya benar. Iya, orang-orang sakit mah itu pikiran. Dari mana? Karena pikiran. Dan umumnya orang-orang yang sakit mah itu adalah orang-orang perfeksionis. Kalau orang-orang cuek kayak gue ini kagak ada sakit mah. Tadi beruntung lah teman-teman kalau yang cuek-cuek ya. Iya, beruntung. Ya paling nanti ujung-ujungnya masuk rumah sakit. Ciwa. Atau bisa hubungi yang di nomor 5. Iya, nomor 5 0812. Gampang itu nanti kita atur, Bang. 8400 150. Oh. Tahu nggak? Tahu itu apa? Itu nomor tukang kerupuk. Satunya 50, 8-nya 400. Iya. Oke. Terus Bang ada lagi? Secara fisik. Contoh lagi ya, misal ya. Jadi kalau Dr. Masaru Emoto itu dari Kyoto University kalau nggak salah, dari Jepang. Kirain gue orang Tegal. Oh, bukan ya? Brebes sih. Iya. Brebes miring dikit-dikit ini ya. Bumi Ayu. Jadi dia bilang begini, dia kasih punya penelitian gini, 90% penyakit itu berasal dari pikiran. Sisanya gaya hidup. Dan jadi hampir... ini contoh nih cewek-cewek nih, Beatrice, Louis dan lain-lain nih. Contoh orang-orang diet. Oke, orang diet. Ada nggak gunanya diet kalau pikiran dia nggak dia kontrol? Nggak ada. Tadi semua kembali ke pikiran ya. Kembali ke pikiran. Lu mau misalnya pola hidup vegetarian misalnya. Wah, gua mau vegetarian nih, mau hidup sehat. Nggak makan nggak makan. Pikiran lu nggak lu kontrol, tetap tumbang juga. Semua berasal dari sini. Tadi semua berasal dari kepikiran. Dari pikiran. Jadi itu makanya pentingnya mental health. Nah sekarang persoalan kan orang banyak nggak memberi perhatian ke situ. Padahal itu hal yang penting ya. Iya, selalu ke sakit fisik dan bahkan kadang-kala ketika kita punya persoalan dengan mental kita berusaha mencoba menyangkal. Oh itu enggak. Coba tanya setiap orang, enggak, gue baik-baik aja. Tanya orang-orang yang bermasalah itu. Kalau kita pasti dia bilang gue baik-baik aja. Dia nggak tahu orang lain udah stres dia bikin. Gitu. Gue baik-baik aja. Kalau disuruh misalnya untuk diselesaikan ke profesional gitu, oh enggak, gue nggak sakit. Jadi mereka selalu di depan orang lain merasa nggak sakit ya? Besar kok. Jadi kalau tadi pertanyaan tadi yang ketiga, sangat besar hubungannya antara mental ke pikiran. Ya, orang yang mudah tersinggung itu cenderung penyakitnya apa? Insomnia.